Soal yang pertama, ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material adalah sebagai berikut kecuali. Ya, ada kata-kata kecuali teman-teman. Jawabannya adalah A. Negara melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material adalah sebagai berikut. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, diakui hak asasi manusia dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah atau asas legalitas. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan ciri-ciri negara hukum dalam arti formil adalah negara yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah. Salah satu dampak penyimpangan UUDS 1950 adalah, ya kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman, terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-ganti kabinet. Penyimpangan terhadap UUDS 1950 dengan ditetapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-gantinya kabinet sehingga program-program yang telah disusun sebelumnya tidak berjalan. Oke, next. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah, ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah A. Keputusan tidak tegas karena pembuatan keputusan atau kebijakan publik secara tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif. Kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial yaitu keputusan yang tidak tegas, seperti jawaban yang sudah saya sebutkan. Lalu yang kedua adalah sistem pertanggungjawaban yang tidak jelas. Dan yang ketiga adalah tidak ada pengawasan langsung terhadap legislatif terhadap kekuasaan eksekutif. Oke, next. Makna yang terkandung Pancasila sebagai filosofis Grundslag adalah, ya jadi jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia yang mana merupakan sumber nilai dari sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara disebut asas. Ya, jawabannya adalah D, kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Maksud asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Oke, lanjut. Berikut ini merupakan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kecuali. Ya, jawabannya adalah E, pemilihan presiden dan wakil presiden. Isi dari Dekrit Presiden adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. Serta yang ketiga adalah akan segera dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Oke, lanjut. Perwujudan dari suasana hidup antar umat beragama di dalam masyarakat terutama jika kita. Ya, jawabannya adalah Oke, jadi jawabannya yang C teman-teman. Dengan senang hati bekerja untuk kepentingan pemeluk agama lain. Suasana hidup antar umat beragama dalam masyarakat jika kita mau menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain yang ditandai dengan rela berkorban dan kasih sayang terhadap pemeluk agama lain, bersedia memahami sifat dan kepentingan pemeluk agama lain, dengan senang hati bekerja untuk kepentingan pemeluk agama lain, dan tidak keberatan membantu kepentingan agama lain. Untuk membina kehidupan masyarakat,
Salah satu kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah, ya kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, mentaati aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah mentaati aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang meliputi menunaikan kewajiban membayar pajak pada waktunya, selalu aktif dalam menjaga keamanan lingkungan pada malam hari, mentaati panggilan negara melaksanakan wajib militer, dan bergotong royong membantu kegiatan membangun pos kamling. Itu adalah salah satu contoh teman-teman. Oke, next, dalam penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi atau kabupaten atau kota, setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh, ya jawabannya adalah D, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi atau kabupaten atau kota, setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Oke, lanjut. Berikut ini sistem pemerintahan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kecuali. Ya, jawabannya adalah D, Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai berikut. Indonesia berdasarkan negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden. Dan kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Oke, next, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Maksudnya adalah, ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah A, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi ciri jiwa dan kepribadian bangsa, yang berarti bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jawabannya adalah A, teman-teman. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari, ya kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah E, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Oke, next. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila adalah, ya jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran itu dilakukan dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran tersebut dibuat dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Jadi jawabannya yang D, teman-teman, peraturan-peraturan. Dalam kitab Sutasoma, istilah Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yang isinya sebagai berikut kecuali. Silahkan kalian menjawab terlebih dahulu teman-teman. Dan jawabannya adalah D, teman-teman, tidak boleh marah. Istilah Pancasila dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berwatak dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Oke, next. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai,
Ya, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah C, sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, soal berikutnya. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut kecuali. Silahkan kalian menjawab terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah D. Setiap warga negara berhak mengajukan protes atau kritik. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut. Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara presiden dengan DPR. Masa jabatan presiden diatur dengan tegas, lalu dilaksanakannya otonomi daerah. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non-pemerintahan yang netral dan mandiri. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Oke, next. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Berikut yang bukan anggota Panitia 9 adalah, silahkan kalian menjawab terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Supomo. Panitia 9 adalah orang yang bertugas merumuskan dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anggota Panitia 9 diantaranya adalah I.R. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo sebagai anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Abibusno Cokro Sujono sebagai anggota, Agus Salim sebagai anggota, dan Alexander Andreas Maramis sebagai anggota. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru merupakan definisi dari, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah C, pengakuan kolektif, yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. Kedua pengakuan tersebut dikenal sebagai pengakuan kolektif. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Next, soal selanjutnya. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa, ya kira-kira jawaban manakah yang paling tepat teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Sehingga dalam bina persatuan dan kesatuan, dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat, ya jawabannya adalah B teman-teman, aktual, dinamis, dan antisipatif. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang.
Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai... Ya, jawabannya adalah C. Ideologi negara. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke, next. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada... Ya, jawabannya adalah E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Jika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah... Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Cukup jelas bahwa sikap yang harus ditampilkan ketika negara dalam situasi genting adalah berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, karena rakyat adalah komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi jawabannya yang D. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai... Ya, jawabannya adalah B. Salah satu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, sehingga peraturan yang ada di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, next. Maksud dari pemerintahan oleh rakyat pada negara demokrasi adalah... Ya, jawabannya adalah B, teman-teman. Pemerintahan dalam menjalankan pemerintah berdasarkan atas nama rakyat. Pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan melakukan tugasnya atas nama rakyat, bukan golongan tertentu, sehingga harus sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi jawabannya yang B. Oke, next. Pencapaian roadmap KPK 2015 sampai 2019 pada aspek learning and growth masih mengalami permasalahan. Di antaranya kecuali... Ya, jawabannya adalah E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Angka akuntabilitas dalam roadmap KPK adalah pegawai KPK mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi jawabannya kecuali, yang E jawabannya. Oke, next. Tujuan di bumi hanguskannya kota Bandung sebelum para pejuang meninggalkan Bandung untuk mengungsi adalah... Ya, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Agar sekutu tidak dapat memanfaatkan sarana-sarana penting, sehingga mereka tidak dapat menguasai wilayah tersebut. Awal mula di bumi hanguskannya kota Bandung adalah tentara sekutu mengultimatum para pejuang untuk mengosongkan kota Bandung. Ultimatum itu dilancarkan sekutu sebanyak 2 kali, dan baru pada ultimatum yang kedua, yaitu pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang meninggalkan kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung dengan tujuan agar sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Jawabannya C, teman-teman. Oke, next. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut... Ya, jawabannya adalah B, patriotisme. Sikap rela berkorban yang didasarkan pada rasa cinta tanah air dikenal dengan nama patriotisme. Oke, lanjut. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan, dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk...
Ya, jawabannya adalah B. Budaya organisasi. Budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindari konflik kepentingan, lalu menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. Lanjut soal yang terakhir teman-teman. Sila dalam Pancasila yang menjadi fundamental etis kehidupan bangsa Indonesia adalah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi fundamental etis kehidupan bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.